Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal di hati kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Katekesi kita hari ini kita akan membahas tentang simbol yang tidak pernah netral. Nah, mengapa katekesi kita mengangkat atau membahas tentang simbol? Karena akhir-akhir ini sudah banyak dari saudara kita yang Protestan itu sudah mengenakan simbol khas gereja Katolik, baik yang dipakai oleh para uskup, para imam, dan juga pakaian liturgi yang menjadi simbol khas gereja Katolik yang merupakan tradisi yang sudah lama dijaga, dipelihara, dilestarikan oleh gereja Katolik. Saya tidak mempersoalkan bahwa simbol itu milik mutlak gereja Katolik, tidak, tetapi tradisi yang sekian lama pakai sehingga menentukan ciri khas dari gereja Katolik atau yang mengenakan simbol itu. Ya, dan mengenakan simbol itu bukan hanya simbol, tetapi ada makna teologis, makna historis dari simbol yang dipakai. Nah, kalau mengenakan simbol tanpa memahami makna itu sama seperti mengenakan aksesoris yang tidak tahu artinya. Nah, sebelum kita berkatekesi tentang simbol yang tidak pernah netral, terlebih dahulu kita menyimak gambar berikut ini. Saudara dan saudari yang terkasih, setelah kita menyimak dua gambar yang ditampilkan tadi, itu yang mengenakan simbol itu tidak lain yaitu pendeta Ezra Sorus. Maka berdasarkan dua gambar yang ditampilkan tadi, tapi sebelumnya saya menyampaikan gambar itu saya ambil di Facebook dan di YouTube ya, dari yang di-upload oleh pendeta Ezra Sorus sendiri. Jadi saya ambil gambar dari situ. Nah, untuk membahas tentang simbol yang selalu dikenakan oleh petugas gereja Katolik, dalam katekesi ini saya akan memberi tema yaitu simbol tidak pernah netral. Mengapa pendeta Ezra Alfred Soru mengenakan warisan gereja Katolik? Saya ulangi lagi, tema katekesi kita hari ini, simbol tidak pernah netral. Mengapa pendeta Ezra Sorus atau Ezra Alfred Soru mengenakan warisan gereja Katolik? Oke, kita mulai katekesi kita hari ini. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam perspektif teologi simbolik dan eklesiologis historis, simbol keagamaan tidak pernah hadir sebagai elemen netral. Simbol selalu hadir dari suatu sistem iman, dibentuk oleh tradisi dan mengandung klaim kebenaran tertentu. Oleh karena itu, ketika seorang pendeta Protestan seperti Ezra Alfred Soru mengenakan atribut liturgi khas gereja Katolik, tindakan tersebut tidak dapat direduksi menjadi sekedar preferensi estetika atau ekspresi individual. Ia adalah pernyataan teologis, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, dalam tradisi Katolik, simbol-simbol liturgis yang berkembang secara organik dari kehidupan gereja perdana yang berakar pada para rasul. Jubah seperti kasula, stola, dan lain-lain sebagainya yang selalu dikenakan oleh para uskup, para imam, diakon,
bukan hanya pertanda fungsi, melainkan ekspresi dari realitas sakramental yang mengandaikan adanya imamat yang ditabiskan secara sah melalui suksesi apostolik. Dengan demikian, simbol tersebut memiliki dimensi teologis. Ia menunjuk pada perubahan status dalam diri pelayan altar, bukan sekedar peran yang dijalankan. Hal ini ditegaskan kembali dalam refleksi gereja modern, khususnya melalui Konsili Vatikan II yang menekankan bahwa liturgi adalah puncak dan sumber kehidupan gereja. Sebaliknya, dalam banyak tradisi Protestan yang dipengaruhi oleh John Calvin, terjadi dekonstruksi terhadap makna ontologis simbolis atau makna ontologis simbol. Imamat tidak lagi dipahami sebagai partisipasi khusus dalam imamat Kristus melalui tabisan, melainkan sebagai fungsi pelayanan yang terbuka bagi semua orang percaya. Nah, itu konsep teologisnya yang dikembangkan oleh John Calvin, yang menyatakan bahwa semua orang percaya itu bisa berperan, sehingga imamat tidak perlu. Ya, semua orang percaya, karena prinsip pikir mereka itu orang percaya itu berperan apa saja boleh. Ya. Tapi pertanyaan, mengapa ada pendeta kalau semua orang percaya bisa berperan apa saja? Dia menyatakan sesuatu langsung kepada Tuhan tanpa melalui perantara. Pertanyaan, mengapa harus ada pendeta? Ya, karena orang percaya mempunyai status jabatan yang sama. Mengapa harus ada pendeta? Mengapa harus ada majelis? Nah, ini jadi persoalannya. Nah, simbol-simbol liturgis jika digunakan seringkali direduksi menjadi alat bantu visual atau sarana pedagogis. Hanya sebatas itu kalau gunakan simbol, ya. Hanya dipakai pada saat berkhotbah, ya. Jadi simbol itu digunakan atau direduksi menjadi alat bantu visual atau sarana pedagogis. Tidak lebih dari itu. Nah, prinsip sola scriptura semakin memperkuat kecenderungan ini dengan menolak otoritas tradisi yang tidak secara implisit tertulis dalam kitab suci. Namun di sini muncul ketegangan apologetis yang sangat tajam ketika seorang pemimpin Protestan seperti Pendeta Esaurus mengadopsi simbol-simbol Katolik. Ia secara implisit mengakui bahwa simbol memiliki daya representatif yang lebih dari sekadar fungsi pedagogis. Ia mengakui melalui tindakan, bukan kata, bahwa iman membutuhkan bentuk, bahwa otoritas membutuhkan tanda, dan bahwa liturgi tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi khotbah semata atau sola khotbah. Ya, karena saudara kita yang Protestan selalu kata kunci bagi mereka adalah sola, maka saya pakai juga sola khotbah, hanya khotbah semata. Ya, saya ulangi lagi pernyataan ini. Ia mengakui melalui tindakan, bukan kata, bahwa iman membutuhkan bentuk. Ulang ini, paham ini. Iman membutuhkan bentuk. Bahwa otoritas membutuhkan tanda. Dan bahwa liturgi tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi khotbah semata atau sola khotbah. Ya. Liturgi bukan hanya sebatas khotbah. Nah, oke. Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk kontradiksi performatif, sebuah tindakan yang secara tidak langsung menyangkal prinsip yang dipegang. Jika simbolis tidak memiliki makna intrinsik, mengapa harus digunakan?
Nah, ini pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Jika simbol atau tanda tidak memiliki makna intrinsik, mengapa harus digunakan? Jika semua orang adalah imam dalam arti yang sama, mengapa diperlukan diferensiasi visual yang kuat antara pemimpin dan umat? Berarti karena landasan orang percaya, kesimpulan tidak perlu pemimpin, tidak perlu pendeta. Karena orang percaya kan punya kedudukan yang sama, status yang sama di mata Tuhan. Nah, itu prinsip sola scriptura itu. Sehingga tidak perlu pemimpin, tidak perlu pendeta. Ya. Karena umat dengan pendeta itu kedudukan yang sama, karena orang percaya. Itu konsep yang dipakai oleh saudara kita yang Protestan. Karena orang yang percaya, jadi tidak perlu pemimpin, tidak perlu perantara, langsung kepada Allah. Doa langsung kepada Allah, tidak perlu perantara. Bagaimana caranya, saya tidak tahu. Itu hanya dari saudara kita yang Protestan. Tanpa perantara, tanpa media, tanpa tanda, tanpa simbol, langsung kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang percaya itu statusnya sama, langsung kepada Tuhan. Oleh karena itu tidak perlu pemimpin, tidak perlu pendeta. Ini kontradisinya di sini, saudara-saudara. Kalau tidak perlu simbol, tidak perlu media, tidak perlu perantara, tidak perlu partisipasi dari manusia, bahwa langsung kepada Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana tandanya? Pertanyaan saya, mengapa sekarang Anda mengenakan simbol supaya Anda berbeda dengan umat? Iya. Di sini letak kontradiktif dari saudara kita yang Protestan. Tidak konsekuen itu. Kalau semuanya hanya orang percaya, tidak perlu pemimpin. Iya. Tidak perlu pendeta, karena orang percaya kan punya kedudukan yang setara di mata Tuhan. Tidak perlu perantara, langsung kepada Tuhan. Doa langsung kepada Tuhan. Tidak perlu melalui perantara itu. Saya bertanya, bagaimana caranya kalau tanpa media, tanpa perantara? Iya. Makanya saya sendiri tidak mengerti mengapa kalau tanpa media, tanpa simbol, ya, tanpa tanda, tanpa perantaraan, tanpa manusia, tanpa orang. Bagaimana caranya untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan? Apakah saudara kita yang Protestan ini bertemu langsung dengan Tuhan lalu berkomunikasi langsung? Saya tidak tahu. Kalau tidak melalui perantara, tidak melalui simbol, tidak melalui tanda, tidak melalui media, itu omong kosong berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Kalau Anda mau berdoa kepada Tuhan juga, Anda pakai bahasa, itu kan media. Pakai bahasa kan media. Bagaimana caranya kalau Anda mau berdoa langsung kepada Tuhan? Saya sendiri tidak mengerti, mikirlah, yang cerdas lah. Iya. Nah sekarang persoalannya, Anda kan menolak tanda, menolak simbol. Kenapa Anda pakai? Iya. Kenapa Anda pakai? Itu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan-pertanyaan ini menyingkapkan bahwa dalam tradisi yang menolak simbol, kebutuhan akan simbol tetap muncul, seolah-olah teologi tidak mampu sepenuhnya menghapus dimensi inkarnasional dari iman. Tidak mungkin kalau Anda menolak simbol, menolak perantara, menolak manusia, menolak tubuh manusia. Nggak mungkin iman tanpa daging, iman tanpa tubuh, nggak mungkin. Harus ada perantara. Anda mau berdoa, Anda minta bantu kepada pendeta, pendeta itu perantara. Iya, kenapa Anda menolak perantara? Bahwa kami tidak perlu perantara, kami langsung kepada Tuhan. Kenapa Anda minta doa kepada pendeta? Kalau semua orang percaya kedudukan sederajat, mengapa perlu pendeta? Perlu pemimpin. Sehingga pendeta harus mengenakan simbol-simbol supaya dibedakan pendeta dengan umat, dengan orang percaya lainnya. Ini kontradiksi yang membingungkan itu. Tapi apakah Anda sadar atau tidak? Tidak mungkin manusia berkomunikasi dengan Tuhan tanpa menggunakan perantara,
tanpa menggunakan media, tanpa menggunakan simbol, tanpa menggunakan tanda. Itu mustahil. Mustahil itu, tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Itu. Oke, kita lanjut di sini. Simbol Katolik tidak berdiri sendiri. Paham ini dulu. Simbol yang digunakan per gereja Katolik tidak berdiri sendiri. Simbol adalah bagian dari suatu keseluruhan yang koheren, yang mencakup sakramen, tradisi, dan otoritas magisterial. Dengan demikian, pernyataan bahwa simbol tidak pernah netral menentukan pembenarannya dalam kasus ini. Simbol tidak pernah netral. Ya. Simbol selalu membawa serta dunia makna yang melahirkannya. Menggunakannya tanpa menerima keseluruhan sistem tersebut bukan hanya problematis secara teologis, tetapi juga membuka ruang bagi inkonsistensi epistemologis. Itu. Pada akhirnya, fenomena ini bukan sekedar tentang seorang pendeta yang mengenakan jubah atau tanda atau simbol-simbol khas dari gereja Katolik. Ini adalah cermin dari dinamika yang lebih dalam kekristenan kontemporer. Ketegangan antara warisan historis dan reformasi, antara simbol dan penolakan simbol, antara kebutuhan akan bentuk dan klaim akan kebebasan dari bentuk. Mikir baik-baik ini. Iya, disadari ya baik-baik ini. Dan di tengah ketegangan itu, simbol tetap berbicara, lebih jujur daripada kata-kata tentang arah iman yang sesungguhnya sedang ditempuh. Simbol lebih berbicara daripada kata-kata. Anda berkhotbah sehari penuh sampai siup itu di depan gereja itu. Simbol itu hanya satu saja, itu sudah mewakili semua apa yang Anda berbicara banyak itu. Simbol lebih berbicara daripada kata-kata khotbah itu. Iya. Simbol lebih berbicara dari kata-kata. Simbol lebih kaya makna daripada kata-kata. Kata-kata punya keterbatasan, simbol tidak kaya makna. Itu. Anda berbicara tentang kurban. Anda berbicara 1 hari penuh. Orang Katolik hanya lihat salib aja, itu yang gantung itu. Sudah kaya makna. Iya. Simbol lebih kuat berbicara daripada kata-kata. Itu. Maka kalau orang Katolik itu pewartaan itu hampir semua media dipakai. Iya. Mau apa semua dipakai untuk pewartaan iman itu. Bukan hanya dengan kata-kata. Kata-kata memiliki keterbatasan, saudaraku. Kata-kata memiliki keterbatasan. Tapi tanda sebagai media pewartaan jauh lebih berbicara daripada kata-kata yang Anda sampaikan. Khotbah Anda berbulan-bulan, tapi tanda hanya satu aja, cukup itu. Anda berbicara tentang misteri keselamatan, misalnya Anda berbicara tentang makam kosong. Tampil gambar tentang makam kosong, itu lebih berbicara daripada Anda khotbah. Kalau Anda menolak simbol, menolak media, menolak tanda, menolak partisipasi, saya tidak mengerti cara Anda beriman. Saya tidak paham sampai sekarang bagaimana Anda beriman. Kami tidak pakai perantara, kami doa langsung kepada Yesus, langsung kepada Tuhan. Pertanyaan saya bagaimana caranya tanpa media? Ini bagaimana caranya? Tolong jelas kepada saya bagaimana caranya doa langsung kepada Tuhan, kepada Yesus itu. Anda menggunakan media, lalu sekarang bahasa yang Anda pakai bukan media. Bahasa yang Anda pakai bukan media. Bukan tanda, bukan simbol itu. Iya. Anda nyanyi, apakah itu bukan simbol? Apakah itu bukan media? Ini sesuatu yang tidak masuk akal bahwa tanpa perintahan, tanpa media, tanpa simbol, tanpa tanda,
Bagaimana Anda berkomunikasi dengan sesama, berkomunikasi dengan Tuhan tanpa media? Kami tidak perlu perantara, kami tidak perlu simbol, tidak perlu tanda, kami langsung kepada Tuhan. Saya minta tolong saya sampai dijelaskan bagaimana caranya. Itu. Oke, kita lanjut tadi. Ya. Dan di tengah ketegangan itu, simbol tetap berbicara lebih jujur daripada kata-kata tentang arah iman yang sesungguhnya yang sedang ditempuh. Kata-kata lebih jujur dan lebih kuat mengungkapkan makna iman daripada ada khotbah seberhari-hari itu. Ya. Kalau di gereja itu, kami kalau khotbah di gereja itu ya paling lama itu 5 menit ya. Paling lama 5 menit. Nggak ada sampai berjam-jam itu. Ya. Karena kami ingat bahwa selain khotbah, pewartaan lewat tanda, lewat sakramen, lewat tanda, lewat media, itu juga berbicara terus tanpa berhenti. Ya. Umat menatap salib saja itu sudah salib berbicara itu. Ya. Tanpa berhenti. Makanya kalau menolak simbol, menolak tanda, nah sekarang menjadi persoalan. Anda menolak simbol bahwa itu simbol Romawi, simbol pagan. Sekarang mulai kan Anda pakai kan? Iya. Selama ini bilang Katolik menggunakan simbol pagan, menyembah pagan, simbol Romawi. Sekarang Anda pakai kan? Iya. Itu Anda menjilat ludah sendiri. Makanya kalau mau kritik gereja Katolik itu, aduh, memalukan. Anda mempermalukan dirimu sendiri. Ya. Selama ini Anda menyatakan Katolik pagan, menggunakan simbol-simbol, menggunakan patung, menggunakan ini. Sekarang Anda pakai lagi simbol kan? Aksesoris kan Anda pakai kan? Itu kan Anda menjilat ludahmu sendiri. Iya. Menolak tanda, menolak sakramen, menolak media, menolak simbol, itu adalah beriman konyol. Beriman yang tidak rasional. Bagaimana kalau Anda berkomunikasi tanpa menggunakan tanda? Iya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita berkomunikasi selalu menggunakan tanda. Tanda ada berapa? Tanda ada 3. 1 tanda gerak. Nah, ekspresi begini, ini tanda gerak. Kita meyakinkan orang. Mengapa perlu tanda gerak? Karena kata bahasa memiliki keterbatasan. Lalu yang kedua tanda apa lagi? Yang kedua tanda benda. Tanda benda itu apa? Lilin, salib, semua itu yang kita pakai itu. Itu alat berkomunikasi lewat tanda. Itu. Dan yang ketiga tanda apa? Tanda kata. Tanda kata itu semua bahasa yang kita pakai. Apa yang ada dalam hati kita, kita ungkapkan, kita nyatakan lewat bahasa. Apakah mungkin Anda berkomunikasi dengan Tuhan tanpa menggunakan tanda, tanpa menggunakan media, tanpa menggunakan simbol? Itu sesuatu omong kosong. Ya. Pada saat Anda menyangka kami berdoa langsung kepada Tuhan, Anda sudah bohong karena Anda pakai bahasa kan? Anda menggunakan bahasa kan? Iya. Anda berdoa sampai angkat tangan, itu kan Anda sudah pakai 2 bahasa kan? Tanda gerak dengan tanda kata. Kalau Anda mau menentang gereja Katolik, mau kritik gereja Katolik, karena dirimu sendiri. Iya, karena dirimu sendiri. Tidak mungkin kalau kita berkomunikasi dalam kehidupan tanpa menggunakan tanda, lambang, atau simbol. Tandanya ada berapa? Tanda ada 3. 1, tanda kata, bahasa, semua bahasa kita pakai. Yang kedua, tanda gerak. Yang ketiga, tanda benda. Itu. Semua ini kita pakai sebagai sarana komunikasi. Anda menolak. Patung Anda menyatakan berhala. Lalu itu kan media komunikasi. Tanda benda. Iya. Sekarang Anda nyanyi. Apa itu bukan tanda kata itu? Kata yang berlagu. Kenapa Anda berbicara katanya kami langsung kepada Tuhan tanpa media, tanpa perantara? Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Sadar mulai sekarang, tidak mungkin. Saya menyatakan demikian, manusia tidak mungkin hidup tanpa tanda.
Tidak mungkin dia hidup tanpa simbol. Tidak mungkin. Ya. Kalau dia menolak simbol, dia mati. Kenapa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia berbicara? Kalau dia berbicara, dia menggunakan tanda kata. Kalau dia menggunakan ekspresi, tanda gerak. Kalau dia menggunakan benda untuk menyatakan sesuatu, itu tanda benda. Ungkapan cintanya, dia menghadiahkan bunga kepada orang yang dia cintai. Bunga itu kan ekspresi cintamu. Itu tanda benda. Sadar mulai sekarang ya, sadar ya. Anda menolak sakramen. Sakramen itu dari bahasa Latin sakramento, artinya tanda, lambang, atau simbol yang sudah saya jelaskan tadi. Menolak itu berarti manusia itu tidak hidup. Tidak mungkin manusia hidup tanpa tanda, tanpa simbol. Komunikasi dengan sesama, komunikasi dengan Tuhan selalu menggunakan 3 tanda itu. 1, tanda benda, tanda kata, dan tanda gerak. Itu yang dipakai. Maka sekarang selama ini Anda menyatakan bahwa Gereja Katolik itu pagan karena menggunakan simbol-simbol patung yang menjadi warisan pagan. Sekarang itu kan Anda pakai kan. Penutup kepala yang dipakai budaya orang Yahudi menurut Anda. Lalu stola, pakai jubah. Itu kan Anda menjilat dari ludahmu sendiri. Makanya kalau mau tentang Gereja Katolik, pikir baik-baik. Pikir baik-baik kalau menentang Gereja Katolik. Iya. Sekali lagi saya menyatakan kepada Allah, manusia tidak bisa hidup tanpa simbol. Ya. Kenapa? Dia tidak bisa berkomunikasi dengan sesamanya, dengan Tuhan, kalau tanpa simbol. Menolak simbol berarti dia sudah mati. Berarti dia bukan manusia lagi. Karena dia menolak simbol. Itu hanya orang mati aja, tidak perlu simbol. Tidak perlu berbicara, tidak perlu ekspresi, tidak perlu benda untuk menyatakan sesuatu. Mengapa harus menggunakan tanda, menggunakan simbol dalam komunikasi? Karena bahasa mempunyai keterbatasan. Sudah paham ini? Iya. Oke, kita lanjut. Ya, saya ulangi lagi tadi. Dan di tengah ketegangan itu, simbol tetap berbicara, lebih jujur daripada kata-kata, tentang arah iman yang sesungguhnya yang sedang ditempuh. Kata-kata bisa bohongi orang. Ya, kata-kata. Tapi simbol yang nyata tidak bisa bohong. Simbol yang lain itu jujur. Kata-kata itu bisa dibohongi apa? Karena ini dipakai oleh manusia. Ya. Bisa bohong kata-kata itu. Tapi simbol yang lain, 2 simbol yang lain tidak bisa. Itu. Nah, kiranya kejujuran selalu berbicara melalui suara hati yang murni. Dalam segala bentuk pewartaan, bukan karena terdorong oleh motivasi asal bukan Katolik. Paham baik-baik itu. Saya menyatakan ini, kejujuran itu penting dalam dalam pewartaan itu. Saya menyatakan, kalau suara hatimu masih hidup, kejujuran akan bersuara. Kejujuran akan menegur Anda. Ya. Maka mewartakan mengajak kepada umat itu jujur. Kejujuran sejarah, kejujuran biblis, kejujuran dogmatis, kejujuran liturgis. Jujur. Jangan sampai Anda mengorbankan kejujuran karena asal bukan Katolik. Sebut Katolik itu semuanya membelokkan, semuanya. Ya. Berbicara yang tidak jujur lagi. Asal bukan Katolik. Maka saya menyatakan ini, kalau suara hatimu masih berbicara, marilah kita mengajar dengan jujur. Ya. Berkhotbah dengan jujur, mewartakan dengan jujur. Ya. Jangan asal bukan Katolik. Karena Anda datang dari Katolik. Iya, Anda datang dari mana? Dari Katolik. Yang Anda benci itu. Itu. Karena sudah 500 tahun ini Anda sendiri tidak tahu lagi akarnya. Dari mana Anda asal itu Anda tidak tahu lagi.
Sekarang kami menyadarkan bahwa Anda itu datang dari Katolik, rumah besar kita Katolik. Sudah 500 tahun Anda berpisah, sehingga sudah karena 500 tahun Anda tidak pernah diajarkan, memang tidak mungkin diajarkan. Tidak mungkin diajarkan itu. Kalau diajarkan, pasti gereja sekte itu kosong. Umat akan kembali ke gereja Katolik. Dan ini sekarang Anda sudah sadar, kami sampaikan, bahwa Anda awal mulanya datang dari Katolik. Yang Anda benci itu. Dan saya menyatakan seperti itu. Kalau saudara-saudara kami yang pendeta itu, kalau dia tidak benci kepada Katolik, Protestan, habis. Ya. Umat yang polos akan kembali ke rumah besar, rumah asli. Iya. Jadi marilah kita kalau mewartakan iman itu bertolak dari kejujuran. Ya. Dengar suara hatimu yang berbicara. Iman Katolik menyatakan bahwa suara hati adalah suara Allah sendiri. Suara Allah sendiri. Dengar suara hatimu, baru mengajar. Jangan mengajar baru dengar suara hati. Terbalik. Dengar dulu suara hatimu, mengajar. Karena suara hati adalah suara Tuhan yang membimbing Anda kepada kebenaran. Ya. Sekali lagi saya menyatakan kepada kita, marilah kalau kita mengajar yang benar. Kalau kita mewartakan dengan kejujuran, bukan karena didorong oleh motivasi asal bukan Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.